Mengapa kekuasaan shogun di Jepang bisa runtuh? Pada zaman dahulu di Jepang terdapat berbagai keluarga yang saling berebut kekuasaan. Perang sering terjadi antar keluarga. Sampai pada tahun 1192, Jepang diperintah oleh banyak keluarga yang saling berebut kekuasaan dan saling menjatuhkan. Di antaranya ialah keluarga Fujiwara, keluarga Mononobe, keluarga Soga, keluarga Tairo, dan keluarga Minamoto. Pada masa keluarga Minamoto yang dipimpin oleh Yorimoto inilah disebut sistem pemerintahan Bakufu yang dikepalai oleh shogun, berpusat di Kamamura. Semenjak itu di Jepang terdapat dual government, yaitu pemerintahan sipil di Tokyo yang dipimpin oleh kaisar dan pemerintahan militer yang dipimpin oleh shogun berpusat di Kamamura. Pemerintahan shogun selalu menentang aktivitas dan inisiatif dari setiap individu. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan politik isolasi, yakni politik menutup diri dari pengaruh asing. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut terjadi perlawanan orang-orang Kristen yang menimbulkan kecurigaan pihak shogun terhadap pedagang asing. Shogun mencurigai bahwa para pedagang asing membantu kaum Kristen yang memberontak, maka pada tahun 1640 Jepang melakukan politik isolasi, menutup diri dari dunia luar. Namun politik ini tidak dijalankan secara penuh karena bangsa Belanda mendapat prioritas. Hanya bangsa Belanda yang diperbolehkan untuk memusatkan kegiatannya pada perdagangan dan boleh tetap berdagang di Pulau Deshima. Namun, bangsa Barat dilarang untuk menyebarkan agama Kristen. Hal ini dikarenakan bangsa Belanda sering membantu Shogun Tokugawa menindas kaum Kristen yang membangkang. Di dalam pertengahan abad ke-19 bagian kedua, pemerintah Shogun Tokugawa menghadapi keruntuhannya. Ada dua aspek yang menyebabkannya, yaitu pertama, aspek luar negeri. Amerika Serikat merupakan salah satu negara barat yang pertama mencoba mematahkan politik isolasi Jepang dengan maksud ingin mencari hubungan dagang. Hal ini dicoba oleh Amerika Serikat sejak tahun 1846, tetapi baru berhasil pada tahun 1854. Di mana Commodore Perry dengan kekuatan militernya yang besar serta kapal-kapal perangnya berhasil memaksa pemerintahan shogun membuka negaranya bagi bangsa-bangsa barat dalam suatu perjanjian Kanagawa 31 Maret 1854. Isinya, pelabuhan Shimoda dan Hokodate dibuka untuk perdagangan asing. Pembukaan negara Jepang ini juga oleh rakyat Jepang dianggap sebagai suatu kelemahan bagi pemerintahan Shogun Tokugawa. Sejak saat itu, maka Shogun mulai mendapat tantangan hebat dari rakyat yang dipimpin oleh keluarga revolusioner di Jepang Barat, yaitu keluarga Chosu, Satsuma, Hizen, dan Tosa. Lalu aspek yang kedua adalah aspek dalam negeri. Rezim Shogun Tokugawa yang dilaksanakan dengan tangan besi menimbulkan kebencian di kalangan rakyat. Rakyat yang dipelopori oleh keluarga revolusioner seperti tersebut di atas menuntut agar pemerintahan feodal Tokugawa diganti dengan pemerintahan yang disentralisir ke tangan kaisar. Hal-hal di atas diperkuat oleh adanya keinsafan bahwa Jepang hanya dapat melepaskan diri dari segala tekanan, baik dari bangsa asing maupun karena buruknya pemerintahan shogun, apabila Jepang telah dapat menciptakan zaman dan pemerintahan baru. Dengan demikian, jelaslah bahwa shogun telah kehilangan kepercayaan dari rakyat. Shogun terakhir dari keluarga Tokugawa ialah Keiki, karena telah banyak mempelajari sejarah Jepang dan dapat membaca situasi, maka ia bersedia menyerahkan kekuasaan negara kepada kaisar.
Pada tanggal 8 November 1867, Shogun meletakkan jabatan. Maka berakhirlah riwayat pemerintahan keluarga Tokugawa yang telah berlangsung selama 2,5 abad. Dengan demikian, berakhirlah sistem dual government yang lenyap pula sistem pemerintahan Bakufundi Jepang. Selanjutnya, kekuasaan baik secara teoritis maupun praktis dipegang oleh kaisar, yakni Kaisar Mutsuhito yang kemudian bergelar Meiji Tenno. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy.